Warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, apa kabar Mi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dari semua sehat ya. Alhamdulillah. Eh, Kembali lagi di konsultasi online bersama Umi Sabil. Bagi teman-teman yang ingin atau mempunyai pertanyaan kepada Ya. Umi Sabil, bisa ditanyakan di akun resmi kita di Facebook @herba_menawar_al-wahida atau di Instagram @pthpai. Ya, silakan di komen buat yang ingin punya pertanyaan. Boleh. Insya Allah hari ini kita akan kupas banyak hal, tapi sebelumnya Umi Sabil menyapa dulu yang dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah USB ditemani ada Pak Budi, Pak Hafiz, Kak Bita, Mbak Dari yang insya Allah akan membersamai agen-agen HNI di seluruh Indonesia. Dan bahkan mungkin kalau Umi melihat dari tayangan setelah kita acara itu dari Hongkong juga ada Mbak Dari. Yang teman-teman HNI di Hongkong juga online. Dari mana aja nih yang sudah hadir? Kalimantan itu banyak sekali yang hadir, Sumatera. Katakan hadir ya, dan sekaligus konsul. Nanti insya Allah akan dibantu Kak Bita, Bang Hafid juga Mbak Dari untuk yang tanya-tanya. Silakan Mbak Dari, di mana kita online-nya hari ini? Karena sih aku backup beberapa dari Instagram nih, ada yang udah nanya ini untuk mengatasi batuk darah dan muntah bagaimana ya Mi? Itu dari Instagram. Ya, ada. Ya, jadi kita juga melayani pertanyaan yang lalu-lalu ya, yang tertinggal. Batuk, darah, dan Muntah. muntah. Ya. Jadi begini, batuk mau berdarah, tidak berdarah berarti itu gangguan di sistem pernapasan. Sekali lagi di masa-masa COVID seperti ini, jaga betul kesehatan keluarga, khususnya di bagian sistem pernapasan. Yang selalu USB ingatkan, jangan lupa EGM. Bagi anak-anak balita yang 3 tahun, 5 tahun, dan remaja dan keluarga, sarapannya dahulukan dengan EGM lah. Itu udah menjadi tradisi. Yang kedua, madu. Jadi kan kita bicara yang masih sehat nih, yang masih sehat dan yang menderita masalah paru-paru. Terlepas dari masalah COVID, kondisi sering hujan, sering panas ini akan mudah yang mengalami gangguan paru-paru itu akan merasa terganggu. Jadi susu kambing kita punya EGM, madu, dan unsur yang ada habatus sauda. Nanti bisa kopi 7 elemen ada habatus sauda, kopi HC ada habatus sauda kapsul, ada prokumin dan banyak. Jadi kalau yang sering Umi Sabil ajarkan tuh nyeduh atau seduh 1 uncang janati, mau hot mau cool, dengan air 7 gelas atau 5 gelas yang 1 teko. Baru dari air janati itu mau ditambahkan ke bikin kopi, ke mencairkan sari kurma, date sirup, mencairkan madu atau mencairkan EGM, atau bahkan untuk mengaduk herba dan rosella misalnya. Oke, losinnya mau dicampur dengan janati. Apa yang akan dirasakan di tubuh kita ketika kita konsumsi janati baik hot atau cool, hangat. Nah, orang-orang yang bermasalah dengan paru itu membutuhkan kondisi tubuh hangat ke panas gitu. Termasuk COVID itu juga tidak betah di tubuh yang panas gitu. Jadi agar lendirnya banyak berkurang. Nah, bagaimana dengan yang sudah muntah darah? Buat yang sudah muntah darah, maka perbanyak madu. Ada madu habat, nama baru, nama lamanya madu premium. Bagaimana caranya? Air hangat atau air janati boleh, ditambah 1 sendok makan madu. Mau madu premi, multi, madu pahit bagi yang kena diabetes, tetapi juga masalah pernapasan boleh. Aduk sehari 3-4 kali. Itu Mbak Dari. Untuk yang pertanyaan di IG tadi, yang masalah paru-paru, muntah darah, dan batuk. Ada lagi? Teman-teman silakan komentar di IG dan Facebook ya. Kemudian ada lagi nih Ya.
Bumil itu boleh nggak sih konsumsi gamat untuk lututnya yang sakit? Ibu hamil yang sudah merasakan masalah persendian, gamat tentu boleh dengan dosis yang mencukupi saja. Kan itu juga hewani ikan ya, jadi bisa 2x2 atau 2x1. Ya, ada lagi? Dari Mbak Vanida, Umi untuk menderita komplikasi gagal ginjal serta darah tinggi, terus ada juga liver, herbal apa ya? Kayaknya satu orang deh. Ya, gagal ginjal, liver, kemudian Darah tinggi. Ini tepat banget kalau Janaticol. Janaticol itu tepat untuk masalah ini. Kalau nanti tidak ada Janaticol, bisa pakai teh centella atau centella tea plus madu. Ya. Untuk darah tingginya bisa mengkudu. Untuk darah tingginya. Ada lagi? Ya, dari mana aja yang sudah ngikuti? Ada dari Depok, Depok. Bogor, Halo Depok, Bogor. Terus dari Cibaduyut udah ada juga. Wih, nih. Cibaduyut. Yang paling Boleh nih cari sepatunya. Woi, dari Maluku jauh. Utara ya. Gimana, tertangkap bagus nggak di Maluku Utara? Komen dong, suara Umi gimana, suara Mbak Dari gimana, kedengaran nggak? Sudah ada yang tanya? Ada hidrosefalus, rasanya apa ya? Hidrosipalus. Pekan lalu, 2 pekan yang lalu waktu berdana Umi udah jelasin, tapi nggak apa-apa, Umi tegaskan lagi. SOT untuk masalah-masalah terkait dengan hidrosipalus, saraf dan sebagainya. S, saraf. Dari dalam konsumsi yang ada pegagan, dari luar seluruh tubuh dibalur dengan MHS hangat. Kemudian O, otak. Untuk masalah otak itu bisa dengan yang ada deep squat, ya. Kalau nggak ada deep squat, zaitun untuk otak. T, tulang, gamat. Nggak ada gamat, kosong, spirulina. Nah, tambahannya apa? Kurma boleh, madu boleh, EGM boleh. Ya. SOT, saraf, otak, tulang. Saraf dari luar MHS dibalur hangat, dari dalam yang ada pegagan. Kan banyak produk yang ada pegagan. SO, otak, dipsegua. Kalau nggak ada dipsegua, yang ada zaitun. Otak, T, tulang. Tulang, spirulina, gamat, kurma, madu, dan sebagainya. Ya. Oke, ada lagi nih dari Mbak Elvi Sunarsi. Assalamualaikum Mi, saya punya anak perempuan umurnya 14 tahun. Sekarang kondisi lagi sakit kepala sudah 2 hari ini. Badannya nggak panas, nggak batuk, keluhannya hanya sakit kepala aja. Waalaikumsalam, Mbak siapa? Elvi. Mbak Elvi. Sakit kepala ini biasanya karena kekurangan oksigen. Artinya biasanya sering kurang darah. Bisa dengan spirulina 3x3, bisa dengan madu, bisa dengan date sirup sari kurma. Intinya sakit kepala itu biasanya wajahnya pucat, kekurangan oksigen. Cek apakah ada gangguan pada lambung hingga terjadi kekurangan oksigen dan sakit kepala. Kalau iya, minum magabit sebelum makan. 2 pagi, 2 siang, 2 sore, plus madu atau spirulina atau date sirup sari kurma. Ya. Ada lagi? Dari Mbak Lutfa. Assalamualaikum Mi, saya haid terlalu deras. Terus saya periksakan tidak ada kista ataupun miom. Tapi kemudian keluar gumpalan terus Mi, dikasih apa ya Mi? Haid terlalu deras dan keluar gumpalan yang amat banyak. Kalau dalam kondisi haid yang terlalu deras, dosis madu dinaikkan. Bisa 3 kali 3 sendok makan. Kalau madu nggak ada, unsur date sirup, kurma. Hindari yang pahit dulu kalau lagi keluar darah yang banyak. Spirulina boleh 5 kali 3. Engreen boleh. Intinya kalau lagi pendarahan, hindari konsumsi baik sayur, baik herba yang pahit. Misalnya lagi pendarahan, masak pare jangan dulu ya. Jadi madu dosis dinaikkan
EGM bisa dinaikkan, gamat boleh, tapi hindari dulu yang pahit. Oke, ada lagi? Ada dari Facebook nih Umi. Dari Facebook, Nah, oke. Dari Mas Dede. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Dari Padang nih, ada teman saya tumor payudara sudah membesar payudaranya, mungkin sudah stadium lanjut. Apa yang harus dikonsumsi Umi herbalnya? Syukron. Oke, dari Padang udah Dedek ya. Oke, untuk payudara yang sudah lanjut kanker ya, tumor ya. Baik, kalau ada gangren, ada luka dalam payudara, olesi salep yang terbuat madu dan zaitun. Jadi buat beberapa tetes madu, beberapa tetes zaitun, dibuat salep, oleskan di daerah gangren. Sambil nanti kalau nanah keluar, buat kapas yang diberi zaitun untuk membersihkan nanah-nanahnya. Dari dalam bersihkan dulu ususnya karena itu bagian toksit yang disukai kanker. Bagaimana cara membersihkan usus? Madu multi atau madu apapun, premi atau madu pahit plus biosir dengan dosis 3x3 sampai kira-kira 1 botol biosir habis. Setelah colon cleansing, lakukan blood cleansing, yaitu membersihkan jalur darahnya. Dengan apa? Zaitun, habatus sauda. Unsur habatus sauda banyak, mau ngopi, mau ngeteh. Unsur zaitun, mau deep olive atau zaitun. Atau kalau mau praktis, madu SG. Ya sudah, dari dalam. Nanti jangan lupa untuk kondisi usus yang sudah bersih, kira-kira 1-2 botol, masuk steam fiber. Jadi steam fiber ini masuk dikonsumsi setelah kondisi usus bersih dengan biosir. Gimana ciri usus itu sudah bersih? Tubuh nyaman, sendi-sendi nyaman, BAB-nya bisa 2 kali rutin, dan sudah jarang demam-demam. Karena demam-demam itu kode di tubuh kita banyak racun. Baru nanti steam fiber berapa saset? Cukup 1 dulu di awal, yaitu di pagi hari. Ingat, kalau minum steam fiber harus banyak minum air putih. Ya, itu syarat minum steam fiber, disertai banyak minum air putih. Kemudian baru terus on. Terus on ini masuk setelah seakan-akan tubuh kita ini bersih, seakan-akan. Kenapa seakan-akan? Karena kita udah mulai merasakan nih, kan kita nggak melihat usus kita bersih belum ya. Tapi kalau nyaman tubuh kita, BAB juga udah bisa 2 kali, tubuh terasa fresh, berarti saluran darah dan saluran sistem pencernaan mulai sehat. Nah, masuklah Karnoka, madu hitam pahit boleh tambahkan, dan jangan lupa selalu rutinkan kalau sudah itu steam fiber. Jadi steam fiber, Karnoka, madu itu sudah masuk ke masalah dalam setelah detox. Oke. Ini berlaku untuk semua kanker ya nanti. Jadi kalau nanti ada yang nanya kanker anu, itu tolong suruh naik ke atas untuk melihat materi. Oke. Penyakit degeneratif. Iya. Ada tadi ada mantan perokok nih, jadi dia udah berhenti ngerokok tapi dahaknya tuh banyak banget gitu. Oke, dulunya perokok berat, sudah nggak merokok, tapi dahak banyak sekali. Yang selalu Umi ingatkan, untuk membersihkan lendir itu unsur habatus sauda. Jadi teteskan propomin propolis di bawah lidah, pagi 5, siang 3, sore 2. Kalau sekiranya berani, artinya dananya ada, pagi 5, siang 3, sore 5. Propomin propolis tetes di bawah lidah ini bisa untuk menggurah lendir dari sistem pernapasan. Kemudian jangan lupa air hangat dulu, baru kasih madu. Oke. Oke, ini ada dari Facebook Umi. Oke, dari Facebook. Umi, kalau untuk penderita lepra sebaiknya di herbal apa ya? Dan untuk herbal minum apa aja Mi? Syukron. Oke, untuk lepra ini harus daya tahan tubuhnya dikuatkan. Yang jelas 4 produk untuk lepra. Madu penting, gamat penting, habatus sauda penting,
Nah, Dipsekuah penting, termasuk autoimun nanti ya. Autoimun nanti juga sama. Jadi ada Habatus Sauda, ada Dipsekuah, ada madu, ada gamat. Jangan lupa nanti detox dulu, itu standar penting untuk penyakit-penyakit yang berat. Detoxnya apa? Usus dengan diosir dan madu. Oke. Dari Zakira, Umi kalau jantung suka berdebar, lalu kalau madu tuh suka menggigil atau otak tangan di bawah ibu jari itu langsung membiru, perut juga kembung. Herbalnya apa ya, Mi? Apa tadi? Jantungnya suka berdebar, terus Jantung berdebar. kalau minum madu katanya suka menggigil, telapak tangannya langsung membiru gitu. Oke, untuk jantung yang sering berdebar itu Dipsekuah harus dirutinkan 2x2. Kemudian kalau sudah sering membiru itu kurma, unsur kurma wajib, jangan sampai ketinggalan. Jadi bisa diet sirup 3x1, rutinkan, diairkan dulu, air hangat kemudian diet sirup, atau air hangat kemudian sari kurma, atau air hangat madu. Jadi kalau sudah ada gangguan jantung itu madu, sari kurma, Dipsekuah itu harus rutin. Nanti tambahannya bisa yang lain, mau ngopi yang mana, mau ngeteh jangan nanti boleh. Oke. Untuk bocor wilayah jantung hindari pegangan. Karena menjadi sering pipis, sering minum, sering pipis, sering minum nanti haus. Tapi untuk yang madu, Habatus Sauda, kemudian Dipsekuah itu penting. Ya. Masya Allah, nih penjelasannya. Jadi buat teman-teman yang suka banyak mitra yang nanya, mungkin bisa sambil dicatat. Jadi kalau misalnya ada mitra-mitra yang nanya lagi, bisa buka catatannya kembali. Itu kan bisa di-download ya untuk disimpan ya. Ya, yang di Facebook bisa di-download teman-teman sahabat Eni setelah live ini berlangsung. Yang di Facebook ya. Kalau Biar ilmunya tersimpan. Oke, ini ada lanjut Oke. pertanyaan dari Facebook. Gatal tubuh dan di muka setelah pakai sabun kolagen, kenapa ya Mi kira-kira? Ya, kulit wajah itu adalah kulit yang paling sensitif. Kalau udah bicara make up, udah bicara kecantikan, maka daerah yang paling sensitif salah satunya adalah kulit wajah. Bagaimana kalau menggunakan sesuatu kulit wajah bereaksi? Maka sementara gunakan dijarangkan atau diganti dengan zaitun dulu. Jadi muka dinormalkan dulu dengan dioles zaitun sehari 3 kali. Nah, nanti kalau ingin menggunakan ganti misalnya sabun madu cocoknya, ya sudah, kalau sudah cocok dengan sabun madu terus. Jadi ada jenis-jenis wajah yang mana cocoknya dengan yang mana, karena memang kulit di wajah ini cukup sensitif. Kemudian ketika kulit mati ini terkelupas, itu juga akan ada terasa kayak gatal-gatal, tapi itu hanya sedikit saja. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Oke? Ada yang nanya lemah jantung dan lemah liver tuh herbanya apa nih? Lemah jantung, Dipsekuah zaitun. Liver penting banget Dipsekuah zaitun. Jadi antara liver dan jantung dua-duanya memerlukan Dipsekuah zaitun. Tapi bila ada livernya itu wajib yang ada pahitnya. Bisa andro, madu pahit, madu SG. Jadi kalau yang ada nanti masalah ke livernya, pastikan ada konsumsi pahit. Sekali lagi Umi ingatkan, kalau konsumsi pahit, kenapa di dalam madu SG andro dikatakan jangan terus menerus? Karena sifat pahit itu menurunkan baik tensi, baik gula darah, hipoglikemik kan sifatnya. Maka ada masa berhenti. Masa berhenti itu kesempatan tubuh untuk menetralisir tubuh dan sekaligus mengecek gitu. Oh, gulaku turun nggak ya? Berapa udah gitu. Jadi kalau di dalam botol itu diminta dituliskan untuk berhenti, ya memang herba pahit begitu sifatnya. Jadi bukan membahayakan, tapi justru menjaga kondisi tubuh. Oke. Dari Facebook. Oke, dari Facebook ada. Herba untuk polip dan sinus apa ya Umi? Terus apa bedanya polip dengan sinus? Polip dan sinus ini wajib susu kambing rosella.
Jadi Rosella 3, sinus itu peradangan, polip biasanya ada tumbuh gitu. Jadi kalau sudah ada peradangan itu Rosella dicairkan 3 butir, kemudian setelah dilarutkan diberi air hangat agak lebih banyak, tambahkan EGM. Sinus itu perlu sekali vitamin C yang dinaikkan. Jadi Rosella itu vitamin C-nya cukup tinggi. Kemudian jangan lupa kalau ada sinus, peradangan, madu itu penting sekali. Jadi bagaimana untuk orang yang sinus, Rosella EGM dan madu. Kalau polip nanti tambahkan dengan gamat. Rosella EGM, madu, gamat. Oke? Ada tadi titipan katanya. Untuk paru-paru basah, habatus sauda wajib. Saya sarankan untuk soft gel. Jadi habatus sauda kosong nih, prokumin habat kosong nih, terus on bisa. Kosong nih misalnya pakai Janati Hot kosong nih, yang kosong apaan sih? Duit saya. Nggak punya duit ya. Nah, padahal bisa habat dalam kopi, bisa habat dalam teh, yang murah meriah lah, habat kapsul gitu ya. 40.000 sudah ada bonusnya gitu. Intinya habat. Nah, kemudian and green 3x3 itu penting banget tuh and green karena ada pegawainya lengkap gitu. Tapi gimana duitnya sedikit tapi sakitnya berat, madu SC lah. Ya, udah ada kormanya, ada madunya, ada endrinnya, ada andronya, ada pegaganya, ada spirulinanya. Kurang apa lagi sih? Kurang nih duitnya. Oke. Jadi variatif banget ya kalau misalnya emang Banget. kalau ada yang habis ada gantinya kok sebenarnya. Oh, banyak. Alternatifnya. Iya, substitusinya pokoknya garis miringnya tuh banyak banget. Oke. Oke, lanjut dari Facebook nih, Mi. Dari Facebook. Mas Sudirman Tahir Dupa. Umi, Fokus ke corona ya. Kan DBD juga wabah, nanti ada wabah cacar juga wabah. Tapi mudah-mudahan penyakit ini tidak muncul di tahun-tahun ini dan seterusnya mudah-mudahan. Amin. Agar masyarakat bahagia, sehat, selamat dan bisa masuk Ramadan dengan iya. penuh semangat dan selamat. Cacar itu kuatkan daya tahan tubuh dan imunitas. Jadi kalau biasa Umi tangani anak-anak cacar tuh sering juga ya lingkungan itu kena cacar anak-anak. Kuatkan madu kalau perlu 5 kali sampai 5 kali pemberian. Kalau anak kecil 1 sendok teh 5 kali. Kalau dewasa 5 kali 1 sendok makan. Kalau lagi serangan cacar. Tampok, kalau orang Jawa gabaken gitu ya. Cacar, tampak, campak, gabak, cikungunya, DBD itu harus kuat madu, unsur korma, susu kambing. Harus kuat. Tambahannya apa? Pilih mau gamat atau spirulina. Sama-sama protein yang untuk menaikkan daya tahan. Ini untuk tadi cacar. Cacar itu perlu sekali asupan daya tahan tubuh. Nah, bagaimana untuk membuat boosternya? Boosternya itu yang ada habatus sauda untuk cacar air tadi. Ya. Tadi ada pertanyaan, jadi dia tuh alergi ayam gitu, badannya jadi bengkak-bengkak. Itu gimana nih sampai sekarang belum sembuh kan? Alergi ayam. Iya ya. Badannya sampai bengkak. Jadi ada alergi telur, mata bengkak, hidung bengkak, badan bengkak. Bokapnya kegemukan, Mi. Iya, overweight ya. Jadi alergi itu memang banyak. Apapun alerginya, tingkatkan vitamin C dulu. Yang paling mudah madu. Nah, nanti untuk antidot penawar racun susu kambing Rosella. Karena Rosella itu juga vitamin C yang dosisnya tinggi, yang mega dosis, sehingga Rosella dibuka 5 atau 3 tergantung dosis yang diperlukan.
plus EGM. Itu wajib. Di situ di EGM ada antidot, penawar racun. Plus jangan lupa madu. Madu bisa air hangat diberi madu, bisa madu dulu diberi air hangat. Tergantung kalau kakinya dingin sekali, kakinya dingin sekali. Kalau kondisi kaki dingin sekali, air hangat dulu diberi madu. Nah, tadi kondisi yang khawatir ngedrop, nah di booster dengan sari kurma atau date syrup. Ya, ada lagi? Dari Facebook ada Mas. Oke, ini dari Facebook. Nih mohon resep bronkopneumonia nih karena udah 6 bulan sakitnya belum sembuh total. Iya, takut nanti pneumonia jadi sesak kan? Ya, berjemur deh mumpung lagi panas. Panas nggak ya? Mendung-mendung dikit panas kok. Panas banget. Berjemur dari mau keluar jam 9, mau keluar jam 10, mau keluar jam 10 15 menit. Berjemur ya. Telanjang dada kalau laki-laki ya, itu lebih bagus. Kalau perempuan ya usahakan yang baju dan kerudungnya agak tipis biar tembus. Dan setelah berjemur nanti rutinkan untuk sesak napasnya itu, rutinkan EGM. Ya, untuk sesak napasnya rutinkan EGM. Kemudian nanti kalau bronkusnya itu ini berikan yang ada pegagannya. Jadi bisa Engreen, bisa Andro. Kalau kiranya orangnya kurus, Engreen aja. Jadi madu, Engreen, kemudian kurma bisa. Atau pokoknya madu Engreen itu wajib. Ya, ada lagi? Kemarin Umi IGM. baca ada di minggu sebelumnya Umi pernah ngasih tips kalau misalnya jemurannya sedikit gitu. Ya. Apa nih? Prokumin, iya. Kalau nanti kondisinya hujan terus gitu ya. Nah, ada yang Umi ajarkan itu habatus sauda itu kan menghangatkan. Nah, jadi ini langsung ditelan aja. Karena kalau digigit kan ini lebih banyak habatus saudanya. Rasanya itu agak gitu tuh. Kayak orang kan kalau makan durian ada bau duriannya ya. Nah, ini kalau orang konsumsi habatus sauda itu asap hawa mulutnya itu kurang nyaman. Maka langsung ditelan aja. Kalau anak-anak 1, 2 atau 3. Kalau dewasa usahakan bisa 5 lah di pagi. Siang 3, sore 5 gitu ya. Kalau sudah parah betul. Jadi agar lendir di tubuh selalu lancar, bisa keluar, tidak menggumpal, gunakan habatus sauda. Ya, ini prokumin, propolis. Jadi pro-nya itu propolis yang tinggi habatus saudanya. Ada lagi? Dari Mbak Karim, Umi herbal untuk anak 1 tahun, area bibir dalamnya tuh ada bercak putih seperti jamur. Kenapa ya Mi? Ya, untuk anak-anak yang masih minum susu itu seharusnya kalau habis dikasih susu, baik ASI atau susu, kasih air putih hangat agar yang nempel-nempel itu lepas, karena nanti lama-lama bisa jadi jamur. Yang kedua, tetes, bukan dikasih madu banyak, bukan. Tetes di ujung lidah, 1 tetes madu, tapi sering. Nanti gitu, akhirnya lama-lama bersih. Jadi oles atau tetes madu sesekali, tapi sering, bisa 3-6 kali. Oke? Dari Facebook. Oke, dari Facebook nih Mi. Jika sedang minum obat dari dokter, bolehkah minum herba Mi? Apa obat dari dokter harus dihentikan? Kalau minum resep dokter, apakah bisa konsumsi suplemen atau herba? Iya. Jadi yang herba sebelum makan. Bila dosis dari dokter sesudah makan, ya gunakan yang sesudah makan. Jadi Iya. nggak harus dihentikan ya Mi ya? Atau Tidak, sama-sama bisa Mi? sinergi ya. Jadi obat yang herba atau resep herbanya bisa sebelum makan. Oke, satu lagi nih, herba untuk kelenjar getah bening dan paru nih.
Ya, intinya itu kan kode ya bahwa tubuh kita sedang menurun. Nah, sekali lagi, tubuh ini perlu asupan nutrisi lengkap. Ada hewaninya, gamat atau dipsekua, susu kambing, pilih salah satu unsur hewani. Jadi, tubuh kita tuh perlu nutrisi yang seimbang. Hewani, nabati, nutrisi. Hewani kita punya 3 jenis, mau EGM, dipsekua atau gamat. Pilih salah satu. Nabati ada N-green, spirulina, banyak ya, nutrisi-nutrisi nabati. Kemudian bagaimana nutrisi yang untuk menaikkan? Korma, madu. Bila sudah membengkak di mana, di ketiak atau di leher atau di selangkangan, berikan zaitun 3 kali 1 sendok makan zaitun. Ya. Ada lagi? Dari Mbak Velatisha, Umi, kalau tanya dong, rambut rontok sudah muncul uban di usia muda, bagaimana mengatasinya, Umi? Itu harus ikuti sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Makanlah buah zaitun, oleskan untuk kulit dan rambut, karena pohon zaitun itu pohon yang Allah berkahi. Jadi ini betul-betul coba laksanakan oleh umat Islam, bukan dari remaja, dari bayi. Jadi kalau yang punya bayi atau yang masih anak-anak, apalagi sudah remaja, apalagi sudah dewasa, apalagi sudah tua, cobalah rutinkan minum zaitun, mau 1 sendok teh, mau 1 sendok makan, karena kita nggak ada buahnya. Kan zaitun itu minyak yang berasal dari buah zaitun. Kemudian oles 1 tetes, 2 tetes, oles kayak cuci wajah langsung ke rambut, kayak pakai minyak rambut. Rutinkan, insya Allah akar-akar uban akan tumbuh menjadi hitam. Nanti lama-lama potong, jadi rambutnya hitam. Kalau dicat kan akarnya putih, rambutnya hitam. Tapi kalau dirutinkan dari dalam dan dari luar zaitun, akarnya nanti insya Allah berubah jadi hitam. Itu yang anak Umi itu sudah Usamah dulu banyak uban. Itu masalahnya apa tuh, Mi, kalau kayak gitu? Itu toksin, mungkin banyak toksin dalam tubuh. Suka MSG, suka pemanis. MSG kan bisa dari yang kriuk-kriuk, mimi dan sebagainya. Micin ya, Mi, ya? Intinya banyak toksin di tubuh hingga merusak sel tubuh. Oke. Tadi ada katanya bapaknya itu kaki sama pantatnya suka panas tiba-tiba. Kenapa, Mi? Ya, bisa jadi kurang air putih. Ya, kalau di dalam tubuh ada rasa panas, bisa jadi kurang air putih, dehidrasi. Ya, ada lagi? Vitiligo herba untuk Vitiligo dengan vertigo beda. Vertigo itu kepala seperti dibalik terus diputer. Tuh, tapi kalau vitiligo itu belang-belang. Hidung belang. Jadi kulitnya belang-belang. Kulit yang belang-belang ini pigmen, kekurangan pigmen, sehingga butuh herba ungu. Kerudung Umi sambil dong. Herba ungu kita banyak. Di dalam kopi 7 elemen ada manggis. Di dalam kelosin ada bilberry dan juga punya bilberry. Dan konsumsi herba yang berwarna hitam, black cumin, habatus sauda. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan belang-belang, kulit belang, tangan belang, pokoknya kulit pigmen berkurang, konsumsi yang ada habatus sauda, konsumsi yang warnanya merah ungu, rosella bisa, bilberry bisa, kelosin bisa, 7 elemen bisa. Oke. Ini Mi dari Facebook. Tadi kopi Umi mana? Herba untuk stroke ringan karena diabetes apa ya, Umi? Stroke ringan karena diabetes, berarti 2 nih yang diatasi ya. Diabetes dulu. Diabetes Umi sarankan madunya hitam pahit. Oke, Umi ngopi sambil ngopi. Ya, enggak apa-apa. Iya, terima kasih.
Ya, untuk diabetes, detox dulu dengan Biosir. Di dalam herba Biosir ada kandungan sambiloto. Jadi diabetes perlu pahit. Dari Biosir aja sudah ada pahitnya gitu. Biosir. Nanti insya ya, Mas Hafiz bisa bacain kali ya sambil Umi ngopi ya. Bisa dicek nanti ya di awal lagi Iya. video. Iya. Katanya ada pertanyaan gak kejawab nih, minggu lalu batu empedu dan GERD herbanya apa nih? Good. Oh ya. Dan Batu empedu. batu empedu. Mudah-mudahan yang tanya hadir ya, bisa nyatat ya. Dari mana aja nih? Coba dong sebutin hadir. Dari Bengkulu ada nggak? Bengkulu, Lampung, Padang nih, Pasaman. Padang, Pasaman, Pariaman. Umi tuh udah Lampung, Umi udah, Bengkulu udah, Palembang udah, Prabu Mulih udah, Wonogiri, Solo, Wonogiri tempat mertua. Padang Pariaman, Bukit Tinggi, Bangkinang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Banjarmaru. iya. Bandar Lampung, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, halo Pangkalan Bun, Ustadz Madiwar. Dari Palu nih, Pak. Palu, oh iya kemarin Umi baru pulang dari Palu. Masya Allah ya sampai Palu. Tolong jangan di Palu. Barusan apa pertanyaannya? Ada GERD, Oh GERD. iya, batu empedu dan GERD. GERD sama batu empedu. Iya. Batu empedu itu perlu ginekstrak. Plus, jadi kalau sudah batu empedu, jangan lupa zaitun 3 kali 2 sendok makan untuk batu empedu. Kemudian ginekstraknya tetap pemecah batu, dan jangan lupa banyak konsumsi buah apel yang warna hijau. Jadi untuk batu empedu cemilannya apel warna hijau. Ini juga untuk masalah paru. Orang-orang yang bermasalah paru, cemilannya apel berwarna hijau karena dia peluru lemak, peluru batu. Udah, kemudian ginekstrak jangan lupa untuk empedunya. Nah, ditambahkan dipsekua untuk empedunya. Dipsekua 3 kali 2. Bagaimana dengan GERD? GERD ini jangan sampai telat makan. Maka pagi hari, jadi gini, lambung itu nggak mau dingin. Jadi kalau sudah bangun, habis selesai wudhu, udah dibersihkan, air sudah kering gitu, minum air hangat cukup. Jadi sebelum salat subuh itu, tapi udah bersih, udah wudhu, udah selesai semua, udah kering, mau salat, minum dulu air hangat. Selesai salat, minum lagi air hangat. Bagus lagi kalau air hangat diberi madu, atau air hangat diberi date sirup, atau air hangat diberi sari kurma. Bagus lagi kalau airnya bukan air putih tapi janati. Nah, jadi janati seduh diberi kurma ke sari kurma date sirup atau madu. Intinya orang bermasalah lambung itu harus selalu hangat. Hangat, kondisinya hangat. Musuhnya lambung itu dingin, musuhnya paru-paru juga dingin. Nah itu 2 tuh, musuhnya paru-paru dingin, musuhnya lambung juga dingin. Jadi untuk GERD itu bisa madu diberi air hangat, ekstra food diberi air hangat, kurma diberi air hangat, atau EGM dan madu boleh.
Jadi intinya untuk lambung ini jangan sampai dingin. Yang ketiga, jangan Jadi minum yang hangat-hangat. ya. Dan itu rutin setiap pagi. Jangan sampai pagi itu kelupaan minum air hangat. Karena lambung itu maunya dalam kondisi hangat. Oke. Dari Mbak Putri, Assalamualaikum Mi. Suami saya penderita bipolar disorder. Herba yang cocok atau mendampingi obat medisnya apa ya Mi? Bipolar itu tiba-tiba baik, tiba-tiba meledak gitu. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Dia tiba-tiba dia seperti tapi tiba-tiba marah gitu, marah-marah sendiri, baik-baik sendiri gitu ya. Nah ini perlu 3 penenang. Penenang pertama mengkudu, penenang kedua EGM, susu kambing ini penenang. Penenang ketiga kurma. Jadi kalau dia punya sifat temperamen gitu, mudah marah, mudah baik, 3 herba ini wajib. Yang ada mengkudu bisa 7 elemen dong, bisa. Atau mengkudunya beneran, jadi 7 elemen ditambah 1 kapsul mengkudu bisa. Jadi di sini kan ada mengkudu, tambahin lagi 1 kapsul mengkudu. Atau kalau nggak suka ngopi, EGM. Jadi penenang itu mengkudu, EGM, kurma. Nah, untuk menguatkan tubuh biar nggak mudah marah, itu kan tubuh harus sehat. Maka orang-orang yang mudah marah ini rutinkan madu. Karena dalam Al-Quran Allah menyampaikan madu itu syifa. Ya, oke. Lanjut. Bacain dulu siapa aja yang di Facebook, di IG yang sudah pada hadir. Hong Kong, Masya Allah. Siapa tuh dari Hong Kong? Tam-tam. Ini tam-tam. Oh, nama itunya Tam-tam. Di Facebook atau di IG? Facebook, Masya Allah. Banyak nggak di Facebook, di IG yang sudah pada stay tune? Sudah ya, banyak ya. Di Sumbawa udah ada. Sumbawa, halo Sumbawa. Di Oke. Facebook udah ada 300, kurang lebih Facebook udah 300. yang nonton. Oh. Instagram Halo. sekitar 200-an lebih. Dan Instagram udah 200 lebih, ya Allah. Masih lama loh kita. Oke, Banjarmasin, Masya Allah. Ya, untuk yang dari Aceh, insya Allah kita tertunda, tapi bukan berarti tidak jadi. Kemudian yang dari Tangerang, KT spesialnya juga tertunda, bukan berarti tidak jadi. Insya Allah, mudah-mudahan corona cepat berakhir. Amin. Allah angkat wabahnya. Amin. Allah sehatkan kita. Amin. Bisa Ramadan. Amin. Ba'da Syawal kita roadshow Indonesia lagi. Amin. Amin, insya Allah. Oke, habisnya juga. Oke. Ada pertanyaan? Ada dari Mbak Ria. Ini mau tanya kalau untuk herbal sakit turun gerok dan tensi rendah herbalnya apa ya Mi? Herbal sakit turun berok. Ya, jadi gini. Turun berok ini biasanya saya nyebutnya prolapse. Bahkan banyak kejadian prolapsus ini membuat orang jadi gampang ngompol. Jadi ada seorang ibu yang mengeluhkan anaknya ngompolan. Saya tanya, Bu, anaknya suka lompat-lompat nggak di tempat tidur? Itu dari kecil senangnya gitu, lompat-lompat di tempat tidur gitu. Kadang-kadang kita yang gede juga suka gitu, kebangetan ya. Kalau udah mulai naik spring bed udah mulai deh. Nah ini turun, lama-lama turun. Atau orang yang kerjanya ngangkat itu juga bisa bikin usus yang tengah itu prolapsus. Prolapsus ini bisa sampai mengakibatkan sulit kehamilan karena nanti ininya ketindih atau bahkan jadi hernia gitu loh. Jadi banyak sehingga nanti yang apa tadi itu yang turun berok
Pertanyaan Umi, BAB-nya berapa kali sehari? Kalau cuma 1 kali, berarti perlu biosir. Jadi ada yang tanya, Umi sena boleh nggak tiap hari? Ya enggak lah kalau sena. Tapi kalau biosir boleh. Sena Umi resepkan bagi yang BAB-nya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kenapa kok nggak boleh sih sena tiap hari? Nanti manja. Kalau nggak di sena, nggak mau keluar gitu. Karena sena itu membuat ininya lebih cepat kontraksinya ya. Jadi yang rutin itu biosir. Makanya minum biosirnya 1 jam sebelum makan. Karena biosir itu mengencerkan, melembekkan kotoran, pinjek tadi, fesis tadi. Sehingga nanti kalau kosong, ususnya ini kosong bersih, dia naik, usus tengahnya ini naik, jadi nggak turun berok lagi. Sementara sambil minum biosir pakai madu 3x3, senanya 1. Setiap minum biosir senanya 1, tapi 2 kali aja, pagi sama sore aja. Kalau biosirnya 3 kali, senanya 2 kali aja, satu-satu. Sementara sambil minum itu, malam sebelum tidur, 20 menit sebelum tidur, itu bantal taruh di atas bokong atau pantatnya, kaki naik ke atas tembok. Nah, jadi kakinya naik, pantatnya dikasih bantal, kepalanya nggak usah. Dari paha sampai perut dibalur MHS. Dibalur MHS, kemudian diangkat-angkat. Diangkat-angkat sampai semuanya ngumpul di bawah pusar. Sehingga di atas selangkang ini kosong. Ngangkatnya pelan, dari paha dilenturkan dulu, angkat. Kalau sudah semua di bawah pusar, di tulang kosong ini kosong, baru pakai celananya. Saran saya, beli celana korset. Bukan korset pakai kebaya. Itu nanti neken ke bawah. Kalau laki-laki ada celana hernia namanya, khusus ada. Jadi turun berat ini bisa jadi ususnya kotor hingga prolapsus. Prolapsus itu apa? Lihat di buku KHT ada chart di bagian modul sistem pencernaan. Nanti buka, di situ ada usus bentuknya M, yang tengah itu jatuh ke bawah. Wah, itu banyak resiko yang diakibatkan prolapsus. Oke, lanjut. Jadi kalau ngeliat cewek ngangkat berat, segera dibuat. Ya, gitu loh maksudnya, Fit. Harus peka ya. Harus peka. Jadi kalau Mbak Dari sama Kak Vita udah ngangkat-ngangkat, pertanyaan itu ada efeknya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Facebook nih Umi. Facebook ya. Jadi apa herba untuk sesak nafas dengan riwayat pernah flek paru selama 10 tahun? Pernah flek paru 10 tahun, perokok nggak ya? Nggak tahu ya. Oke. Jadi gini, orang yang rumahnya di dekat jalan raya itu diuntungkan dengan bisa cepat keluar. Tapi tidak untung dengan sistem pernapasannya. Karena jadi nampung karbon ya. Jadi polusi dari kendaraan, udah pasti tuh. Wah, kalau saya di kampung aman dong, nggak tentu kalau sebelahnya setiap hari bakar sampah. Sarwa kene, ya kan? Jadi yang tinggal di tepi jalan raya senasib dengan yang tinggal di dekat pembakaran sampah. Yang begini potensial sesak napas, bronkitis, macam-macam lah pokoknya masalah paru. Atau yang sekitarnya endemi masalah TB. Jadi saya pernah datang ke sebuah dokter, ditanya, Umi tinggal di mana? Di kampung ini. Aduh Umi pindah aja deh. Itu endemi tuh, nih daftar pasien paru dari tempat itu banyak. Pindah Umi. Nggak pakai lama. Pindah aja, pindahlah gitu. Karena Allah juga menganjurkan kita hijrah ya. Banyak syaratnya untuk boleh hijrah gitu. Dan kalau kita tetap di situ, kita termasuk orang-orang yang
menyiksa diri kalau di situ kondisinya tidak baik. Jadi saya mencari tempat yang hari ini alhamdulillah sekitarnya nggak sering bakar sampah, juga nggak terlalu tepi jalan raya untuk anak-anak biar. Nah tapi kan nggak bisa dihindari ya, kalau sudah terlanjur di jalan raya mau gimana lagi gitu. Maka Allah sudah tahu kok kalau manusia itu akan banyak kondisi yang nggak bisa dihindari. Maka dari itu Allah menciptakan kambing gitu. Nah susu kambing ini tagline yang Umi buat, hidup tanpa lelah. Apanya yang bikin gak lelah? Paru. Nah jadi kalau Umi bilang sih nggak makan nasi nggak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai nggak minum susu kambing untuk orang yang bermasalah paru. Itu kunci banget tuh. Yang kedua, susu kambing ini nggak bisa mampu sampai ke tingkat mengeluarkan, mengencerkan lendir. Dia perlu bantuan habatus sauda. Karena tagline dari habatus sauda itu peluruh lendir. Tagline dari pegagan peluruh kencing. Tagline dari zaitun peluruh lemak. Tagline dari madu laksatif, peluruh tinja. Kemudian tagline dari kayu angin, jahe, lada, peppermint, peluruh angin. Ini peluruh angin itu gitu. Peluruh lendir, keluar, lendir keluar. Jadi ada peluruh angin, jahe, ada peluruh lendir, habatus sauda, ada peluruh kencing, pegagan, akar alang-alang. Yang di anggur itu lengkap. Madu aci itu lebih lengkap lagi. Dan ada peluruh racun, yaitu yang keluar keringat, keluar dari pipis, keluar dari feses gitu. Jadi Allah menciptakan 9 lubang untuk perempuan, 8 lubang untuk laki-laki. Lubang mata untuk keluar racun, lubang keringat untuk keluar racun, lubang telinga untuk keluar racun, lubang hidung untuk keluar racun, lubang mulut untuk keluar racun, lubang pipis, lubang feses, dan lubang saluran reproduksi, ya kan? Nah itu semua untuk mengeluarkan toksin dari tubuh. Masya Allah. Dan semua saluran itu Allah udah kasih herbalnya untuk keluar dari keringat. Minum jahe berkeringat nggak? Nah maka itu peluruh keringat namanya. Jadi racun keluar lewat pori-pori gitu. Minum kopi 7 elemen langsung jut. Karena ada kayu angin, ada jahe gitu. Masya Allah. Minum habatus sauda, nya habatus sauda. Dan lendir hilang, peluruh lendir. Nah ini materi Umi ini nanti disimpan, dicatat. Kadang ada daerah yang nggak bisa ikut KT spesial karena Umi aku untuk sampai ke tempat Umi ngisi acara 16 jam gitu. Waktu Umi ngisi di Tarakan, halo Tarakan, itu ada yang dari Brau itu jauh. Waktu Umi ngisi di Pekanbaru, ada yang dari Inhil, Indrahili Hulu, itu jauh. Kalau Umi ngisinya di Batam, ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang dari Karimun, itu jauh. Nah yang jauh-jauh ini Umi datang ini live, ya kan? Umi yang datang nih ke kamar Anda masing-masing. Halo, luar biasa nih Mas Hafid, Mbak Bita, Mbak Dari yang sudah bantu Umi bisa sampai ke rumahnya kalian semua. 3 jam loh didatengin Umi, keren. Ya, spesial hari ini kita akan live 3 jam teman-teman. 3 jam. Jam 12 ya Mi ya. Ini udah berapa menit? Udah hampir sejam, tapi baru kasih kayak 5 menit ya Mi ya. Maksudnya Oke sobat HNI yang baru bergabung, ya, silakan jika Umi ada minum. konsultasi silakan kirimkan di kolom komentar Facebook atau Instagram. Insya Allah akan kami catat dan langsung kami tanyakan dan dijawab langsung saat ini juga
oleh Umi Sabil, herbalis konsultan HNI. Atau boleh share nih Mas, perasaannya nih WFH sebulan gimana nih? Ya insya Allah berapa pekan lagi juga kita bakal ada tamu spesial nih ya, bulan Ramadan, tamu yang mulia. Ntar Umi Sabil juga bakal sharing-sharing menu-menu Ramadan ala HNI ya Mi ya. Teman-teman Sama ya. ditanya dong Mas Hafid, Ramadan kita live apa enggak? Maunya gimana nih? Coba tulis di komen. Tulis ya komennya. Ramadan Kalau kalian mau- yang live, Umi live. Kalau enggak, ya udah Umi tidur. Apa Umi live-nya pas sahur atau teraweh gitu? Silakan tulis komennya ya, nanti buat Terawih Mbak Dari. kita usulkan. Oke. Next pertanyaan. Manajemen mah kata mereka aja ya. Kalau mereka live, live. Oh ini Mi, apa ini kan di rumah tuh udah sebulan lebih ya. Mungkin Umi punya tips gak Mi, apa ngerinya tuh kan buat menjaga kewarasan kita selama Oh iya, di rumah terus ya. lama di rumah terus, apalagi ibu-ibu gitu kan yang apa anaknya banyak terus ngajarin satu-satu bang kerjaan rumah Kewarasan. ya menjaga kewarasan. Ya, jadi work from home, jadi di rumah aja, kerja di rumah. Umi ingin mulai besok Facebook, IG full dengan kue bolu dari produk HNI. Jadi awal-awal lonceng kopi nih, setiap Umi ngisi KT spesial, Umi minta tim panitia bikin bolu, brownies, bolu kukus, kemudian puding yang ada kopi 7 elemen. Jadi halo kakaknya Umi, Mbak Westi, beliau yang pernah Umi ajak ngetim bikin bolu dari spirulina, seperti bawa ke kantor loh. Bolu spirulina, bolu sampel. Oh apalagi kalau kopi HC kan sudah ada coklatnya di kopi HC, ada EGM-nya di kopi HC, ada susu kambing, dan di kopi HC itu ada kopinya, pastinya dong, dan ada habatus saudanya. Jadi gimana? Umi nanti mau lihat teman-teman HNI seluruh Indonesia nanti rame Facebook, IG penuh dengan bolu cake, bolu kukus, kemudian jus, apapun lah. Kreasi ya. Rosella itu pewarna loh, pewarna merah. Bilberry itu pewarna ungu. Bolu kukus tuh pakai bilberry, enak banget, enak. Dan penyedap rasa itu kurma, penyedap rasa, madu, penyedap rasa. Dan jangan khawatir, madu itu pengawet. Jadi Fir'aun aja diawetin pakai madu lama ya. Pengawet alami ya. Pengawet alami. Madu kurma. Ada nggak buah kurma basi? Nggak ada. Kurma itu pengawet. Jadi bikin bolu yang nggak perlu pakai pengawet, makanan nggak perlu, ya itu kurma madu. Nanti rame ya. Puding 7 elemen, puding bilberry, puding rosella, puding spirulina, wih keren. Kemudian puding kalau teman-teman nggak usah sibuk ngejus buah, kan sudah ada di extra food. Puding extra food, putihnya pakai apa? EGM. Udah nggak perlu pakai santan lah ya, kita udah ada EGM. Nggak usah pakai susu yang kencel gitu. Pokoknya udah ada EGM. Ya, jadi ramaikan Facebook kita dengan makanan-makanan, bolu-bolu, cake apapun yang dari produk ini. Untuk apa? Mempersiapkan lebaran. Puasanya belum. Oke, yuk. Pokoknya kreasi-kreasi dari produk HNI. Ya, Janati itu Masya Allah bisa dibuat apa saja loh. Rasa Janati. Insya Allah selain enak jadi lebih sehat juga. Nah, apalagi teh centella itu bisa dikreasiin jadi macam-macam. Yang terbaru ini nih dalgona coffee, ntar kita bikin dari sevel kali. Ya, Nah, betul. Ini nanti Mbak Dari nih ada waktu sebelum Lebaran. Oke, Kita coba. Ya, lanjut ya Mi, pertanyaan nih Mi ya. oke. Oke, ini sekarang dari Ibu Reva. Jadi